Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 31 Januari 2025. Sudah akhir bulan, mantap. Januari sudah kita lalui. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Bosco Imam. Yohanes Bosco dilahirkan pada tanggal 16 Agustus tahun 1815 di Italia. Ia hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Pada usia 9 tahun, Yohanes Bosco mendapatkan mimpi yang mengubah hidupnya. Dalam mimpi itu, dia berada di lapangan yang sangat luas, banyak anak-anak yang sedang bermain di sana. Namun, ada anak-anak yang bersikap tidak sopan dan mencela Tuhan. Maka dalam mimpinya Bosco segera menghampiri anak-anak itu dengan mengepalkan tangannya. Namun, ada seseorang berpakaian putih dan berkata kepadanya, "Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan serta belas kasih, kamu akan menjadikan mereka semua teman-temanmu." Ketika ia menjadi imam, ia ditugaskan di kota Turin. Suatu hari, Don Bosco berjalan-jalan menelusuri kota itu dan prihatin dengan kondisi anak-anak muda yang ia lihat. Mereka menghabiskan hidup dengan tanpa tujuan, berbuat kejahatan, dan jatuh dalam dosa. Maka Don Bosco dengan caranya membuat kaum muda itu beralih ke jalan Tuhan. Maka ia mendirikan kongregasi untuk melayani kaum muda yang bernama Serikat Salesian. Nama Salesian diambil dari nama Santo Franciscus de Sales yang hari Jumat lalu kita merayakannya. Kongregasi Salesian ini semakin berkembang dan banyak orang muda yang memberikan diri untuk menjadi imam. Pada tanggal 31 Januari tahun 1888, Yohanes Bosco wafat pada usia 72 tahun. Don Bosco diangkat menjadi pelindung kaum muda. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang sudah ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya pernah mendapatkan souvenir pengantin yang unik karena berbeda dari yang biasanya. Souvenir itu adalah benih tanaman strings of heart. Iseng-iseng saya coba tanam benih itu di pot kecil di pastoran. Ternyata bertumbuh dan daunnya berbentuk hati. Dan sampai hari ini tanaman itu terus bertumbuh dan merambat ke pohon yang ada di sebelahnya. Istimewa sekali. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat istimewa. Dikisahkan Tuhan memberikan pengajarannya perihal kerajaan Allah. Yang pertama digambarkan bahwa kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Dan kedua, kerajaan Allah itu diumpamakan seumpama biji sesawi. Kedua perumpamaan ini, baik benih ataupun biji sesawi, merupakan sesuatu yang kecil. Namun ketika bertumbuh, menjadi sesuatu yang berarti, menjadi sesuatu yang besar. Maksud perumpamaan ini mengajak kita untuk setia pada proses. Kerajaan Allah tidak datang ujuk-ujuk, tidak instan, tetapi perlu proses. Kesetiaan kita dalam bertumbuh dalam iman menjadikan kerajaan Allah semakin dihadirkan dalam hidup. Inilah yang namanya dinamika kehidupan. Kadang kita mau serba cepat, serba instan. Teknologi yang begitu masif berkembang hari ini membuat orang semakin gak sabaran. Contoh, ketika WhatsApp orang masih centang satu atau centangnya belum biru-biru, kita menjadi cemas dan overthinking. Kenapa ya? Kok udah deliver tapi gak dibales-bales? Apa mungkin dia sudah melupakan aku? Kan gak setiap saat orang lihat handphone. Dan bisa jadi settingan handphonenya dimatikan centang birunya. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita terkadang menjadi pribadi yang gak sabaran dan tidak setia pada proses, pada dinamika kehidupan. Hidup ini adalah proses untuk bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh secara fisik saja, namun bertumbuh dalam iman. Dan dalam firman yang hari ini kita renungkan, Allah senantiasa menyertai dan memberi pertumbuhan kepada kita. Maka sudahkah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang setia pada proses, dan kita mau menjadi pribadi yang selalu mau bertumbuh? Jangan cepat-cepat protes saat Allah sedang memproses rancangan kehendaknya yang indah untuk kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.